Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi kulli umurina. Bapak Ibu saudaraku sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, seharusnya yang di sini Ustaz Saiful Amin. Kebetulan jadwal saya besok jadi ntar tukeran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan lagi setelah Allah ambil sejenak roh kita, dan alhamdulillah Allah kembalikan, dan semoga pengembalian roh ini membawa kebaikan untuk kita di hari kita ini. Semoga di pagi hari ini kita semuanya mendapatkan doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ummati fi quburiha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Semoga langkah kita di pagi hari ini hadir di rumah Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dalam aktivitas kita, memberikan keberkahan dalam keluarga kita, dan memberikan keberkahan dalam seluruh urusan-urusan kita dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, berapa hari yang lalu ada seorang teman kirim satu puisi, dan bagi saya pribadi syarat akan makna dan bisa kita jadikan renungan bersama. Dan mungkin Bapak Ibu saudaraku sekalian pernah mendengar puisi ini. Puisi yang disampaikan oleh salah satu kiai besar di Indonesia, yaitu puisi yang disampaikan ditulis oleh Gus Mus, menggambarkan akan begitu luar biasanya manusia. Dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada makhluk Allah dimanapun yang melebihi kesempurnaan manusia. Sehingga di puisi itu beliau memberikan renungan kepada kita. Sungguh menakjubkan manusia itu. Saat dia lahir diiringi dengan azan, tapi tidak ada salat. Saat dia meninggalkan dunianya, dia disolatkan tanpa ada iringan azan. Sungguh menakjubkan manusia itu. Saat dia lahir ke dunia, tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan, dan saat dia mengakhiri meninggalkan dunianya, dia juga tidak tahu siapa yang memasukkannya ke alam kubur. Sungguh menakjubkan manusia itu. Saat dia lahir,
tidak mengetahui siapa yang berbahagia, yang bersuka cita. Begitu pula saat dia meninggalkan dunia ini pun dia tidak tahu siapa yang bersedih dan merasa kehilangan akan dirinya. Sungguh menakjubkan manusia itu. Saat dia di perut ibunya dalam tempat yang sempit dan sangat gelap. Demikian pula kelak saat manusia meninggalkan dunianya, dia pun akan berada di tempat yang sangat sempit dan juga sangat gelap. Sungguh menakjubkan manusia itu. Saat dia lahir, dimandikan, kemudian dibalut dengan kain. Demikian pula saat manusia meninggalkan dunia ini, dia akan dimandikan dan ditutup dengan kain. Sungguh menakjubkan manusia itu. Saat dia mengawali perjalanannya di dunia, beranjak dari satu fase ke fase berikutnya, banyak orang yang bertanya akan pendidikannya, karirnya, pekerjaannya, keluarganya. Demikian pula kelak saat manusia mengakhiri kehidupannya, akan ada mungkar dan nakir yang akan menanyainya semua yang dia lakukan di dunia. Lalu mada a'datta likulli hada. Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk itu semua? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, berikanlah pelajaran dimanapun, kapanpun. Karena pelajaran itu amat berharga dan akan memberikan kemanfaatan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Mereka adalah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang mukmin itu orang yang senantiasa mau mendengar, mau menyimak perkataan-perkataan, kemudian dia mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, beragam aktivitas kegiatan yang kita lakukan di dunia dengan beragam kenikmatan yang Allah karuniakan, semoga itu menjadi satu sarana untuk menguatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkan. Itu menjadi sarana untuk kita terus istiqomah di jalan Allah, bukan malah menjatuhkan kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri di dalam suatu wasiatnya memberikan wasiat kepada kita kunci-kunci ketenangan di dalam kehidupan. Satu keyakinan yang seharusnya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi. Aku yakin dan aku mengerti serta paham bahwa rizkiku yang Allah sudah tentukan tidak akan diambil orang lain. Masing-masing manusia, walaupun profesinya sama, pendidikannya sama, di tempat yang sama, untuk urusan rezeki sudah ada jaminan masing-masing. Dan tidak ada satupun rezeki yang sudah Allah tentukan untuk seseorang akan diambil oleh orang lain. Walaupun itu sudah di depan mata kita, walaupun itu sudah setelah satu detik aja, tinggal satu detik itu jadi milik kita, kalau bukan hak kita, tidak akan sampai. Maka di bagian doa kita sambil salat, zikir sambil salat, kita membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Engkau ingin memberi. Kalau Allah sudah akan memberi, tidak ada kekuatan manapun yang akan bisa menghalangi pemberian Allah. Wala
mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun yang akan bisa memberi ketika Allah tidak menghendaki. Ketika Allah menghalangi, tidak ada kekuatan manapun yang bisa memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah jadi ketetapan dan ketentuanmu. Udah jadi ketentuan demikian. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Kerja keras kayak apapun gitu kan, tidak akan memberikan kemanfaatan kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Alimtu anna rizqi lan yanfudhu ghairi. Aku yakin rezekiku sudah ada ketentuannya dan gak mungkin beralih berpindah tangan ke orang lain, gak akan diambil orang lain. Maka ini kemudian melahirkan keyakinan fatma'anna qalbi, menenangkan hatiku. Maka tidak perlu di dalam mengejar karunia Allah merampas hak orang lain, mendolimi orang lain, kemudian mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi hak-hak sesama manusia. Sudah ada garisnya, sudah ada jatahnya. Rezeki kita, rezeki keluarga kita, anak istri kita, semuanya sudah ada. Bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sifatnya. Kita hanya mengambil kemuliaan di balik semua kerja-kerja yang kita lakukan, karena ada kemuliaan, ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga keturunan-keturunan kalian. Ini saudara yang dirahmati Allah. Yang kedua, alimtu anna amali lan ya'malahu ghairi. Aku yakin bahwa seluruh amalku nggak bisa diwakilkan. Nggak ada yang bisa mewakili suatu kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Anna amali lan ya'malahu ghairi. Nggak mungkin saya hanya menyerahkan urusan sholat kepada anak, kepada saudara. Masing-masing seseorang akan mendapatkan jatahnya sesuai dengan amal-amal yang dilakukan. Nah, yang rajin belajarnya ya, pinter ngajinya, jangan kayak bapak. Kita nggak bisa mengandalkan, tapi bahasanya dirubah. Nah, ayo sama-sama belajar, biar kita sama-sama dapat syafaat Al-Quran, biar nanti sama-sama dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengandalkan orang lain. Filosofi orang Jawa, surga nunut, neraka gaduh. Enggak ada itu. Masing-masing ada jatahnya, ada porsinya. Waladin sholihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, diawali dari orang tuanya mendoakan orang tuanya. Ketaatan seorang anak diawali dari ketaatan orang tua kepada orang tuanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anakmu akan berbakti. Terus anak kita berbakti kepada kita, cucu kita akan berbakti kepada anak kita, terus sampai turunan kita yang terakhir. Ini saudaraku yang dirahmati Allah. Maka saya sering sampaikan, kita nggak bisa mewariskan iman, kita nggak bisa mewariskan amal saleh, tapi kita bisa menanamkan keimanan, merawat keimanan. Karena iman itu Allah yang ngasih. Fa'abawahu yuhawidanihi. Bapaknya yang menjadikan seorang anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bukan kita yang menjadikan anak kita beriman atau Muslim. Udah ada cetakannya dari Allah. Kita hanya merawat, menjaga, melindungi. Ini saudara rahmatullah. Aku yakin amal-amalku tidak bisa diwakilkan orang lain. Maka fajtahadtu li amali. Aku terus bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk melakukan itu semuanya saat kesempatan itu ada. Yang ketiga, alimtu annallaha yarani. Aku yakin Allah Subhanahu wa taala melihat diriku. Untuk sekian miliar manusia, untuk nyabut nyawa, Allah memanggilkan cuma satu malaikat.
Israel. Untuk melimpahkan karunia membagi rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menugaskan satu malaikat, Mikail. Dan itu pun gak ada yang meleset. Meleset 1 menit, 1 detik gak ada. Tapi untuk menjaga diri kita, ngawasi diri kita, cuma 1 orang, Allah sediakan 2 malaikat. Raqibun atid, yang satu ngawasi, satu nyatet, ngawasi nyatet. Kira-kira kelewat nggak? Bakal kelewat kalau melihat nyatet, nanti seliwer gitu, kelewat. Ini yang satu melihat, catat satu, nyatet melihat gitu kan. Pengawasannya gitu. Ada yang melihat sendiri, raqibun, ada atidun. Kenapa bukan katibun? Karena kalau kata katib itu ada yang kelewat. Tapi kalau atidun itu titik, koma itu nggak bakal kelewat. Ada semua. Allah yarani. Demikian pula ketika kita meninggal sendirian di alam kubur, 2 malaikat pula yang banyak. Ada mungkar, ada nakir. Gak mungkin meleset itu pertanyaannya. Ini saudara mati. Allah yarani, kapanpun dimanapun kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastahyaitu an yarani fi ma'siyah. Maka aku malu seandainya Allah Subhanahu wa taala melihatku dalam kondisi maksiat. Tarkul awamir, meninggalkan perintah-perintah Allah, wa fi'lu an-nawahi, melakukan larangan-larangan Allah, itu maksiat. Jadi maksiat bukannya zina, mencuri, korupsi, membunuh, enggak. Itu melakukan yang dilarang. Meninggalkan yang diperintahkan itu juga maksiat. Orang selama ini persepsi namanya maksiat itu ya seperti itu. Saya nggak bermaksiat kok, saya tetap sholat. Saya nggak berzina, saya nggak ngerampok, saya baik. Sholat nggak masuk kategori maksiat, meninggalin sholat. Alim tu, yang kemudian pesan beliau yang keempat, alim tu annal mauta yang tadiruni. Aku yakin kematian itu menungguku, nunggu terus gitu. Ngikuti kemanapun kita berada, ngikuti. Maka para ulama mengatakan al-mautu wahidun wa in ta'addadatil asbab. Mati itu satu, walaupun sebabnya banyak. Kenapa? Yang tadi ini dia ngikutin terus. Kayak kemarin yang disampaikan Ustaz Yayat, dia takziah, gitu kan? Ada tetangganya meninggal, kemudian saudaranya yang tetangganya itu ikut takziah. Pas lagi duduk nunggu, meninggal juga. Takziah ke yang meninggal, dia juga ditakziahin, gitu kan? Sehingga satu hari itu 2 kakak beradik. Kita nggak tahu. Kesehatan tidak jadi jaminan. Muda, anak-anak nggak jadi jaminan. Kakeknya doa, ya Allah panjangkan usia cucu saya, panjangkan usia cucu saya. Malah yang panjang usia kakeknya, cucunya mati duluan. Orang tua doa, ya Allah panjangkan usia anak saya, gitu kan. Anaknya dulu, bapaknya yang masih segar bugar. Ini saudara rahmatullah, annal mauta yang tadiruni, nunggu terus. Fasta'dadtu liliqa'i. Maka orang beriman dia senantiasa bersiap kapan saja untuk menantinya. Dia bersiap kapan saja. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam kebaikan. Ya Allah, wafat kami di tempat yang baik. Wow, ya Allah, wafat kami dalam kondisi yang baik. Saat baca Quran, saat sholat, saat sujud di masjid, di tempat-tempat kebaikan. Itu terus kita minta. Kenapa? Karena kita nggak tahu kematian itu akan ada di mana. Maka ini saudara yang dirahmati Allah, pesan buat remaja putrinya, pesan pertama buat orang tua kita semuanya, ayo terus kita jangan putus asa mengingatkan anak-anak kita untuk istiqomah dalam Islam.
terus ingatkan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan untuk sholat dan terus bersabar. Ada seorang ibu tanya kepada seorang ulama, "Wahai ulama, bagaimana mengingatkan anak untuk sholat? Kenapa susah sekali?" Ulama ini tidak memberikan tip-tip yang aneh-aneh. Dia cuma bertanya, "Apa yang kamu lakukan ketika rumahmu terbakar? Anakmu sedang tidur. Apa yang kau lakukan?" "Aku akan paksa bangunin, aku akan tarik sekeras-kerasnya." "Lalu apa yang kau lakukan? Itu baru api dunia. Lalu bagaimana menyelamatkan mereka dari api neraka?" Ini saudara rahmati Allah. Wasiat buat kita semua orang tua. Terus jangan putus asa. Ajak, arahkan, karena itu kewajiban kita. Terus ajak kepada kebaikan. Ingatkan. Untuk remaja putrinya, ayo jangan nunggu waktu lagi. Tutup auratnya dengan baik. Kita orang tuanya ingatkan. Kayaknya yang menjadi kunci penyelamat kita bukan kepintaran mereka, bukan tingginya pendidikan mereka, bukan. Tapi ketika kita mewariskan kebaikan-kebaikan kepada mereka, mereka istiqomah di jalan Allah. Kita nggak bisa mengandalkan dukungan dari luar, tapi dukungan terkuat dari dalam diri kita. Fahamkan kepada mereka kecantikan, ketampanan itu karunia Allah, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Bukan untuk menyombongkan diri lalai dari Allah, tapi untuk mendekatkan diri dari Allah Subhanahu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya, remaja putrinya, mari jadikan Ramadan untuk merubah semuanya. Niatkan, tekadkan. Kita evaluasi mana kewajiban-kewajiban yang belum kita tunaikan. Awali. Kalau kita tidak mengawali sekarang, kapan lagi kita mau mengawalinya? Dan juga nasihat buat semuanya, jadikan kita rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadikan kita bagian dari orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Tidak cuma di Ramadan. Semoga kita terus saling menguatkan di luar Ramadan pun demikian. Dimanapun kita berada, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendirian berat, ketika ada niat kebaikan bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan. Para ulama mengatakan, menjelaskan ayat Al-Quran, tidak ada satupun perintah Allah yang tidak mungkin tidak mampu dilakukan oleh hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama ini kesulitan. Semua bisa. Arahkan pergaulan mereka, ajarkan kemuliaan mereka ada pada harga diri mereka. Kemuliaan mereka saat mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara rahmati Allah, ini mungkin yang bisa sampaikan. Sekali lagi, semoga Ramadan banyak memberikan perubahan-perubahan dalam diri kita, peningkatan kebaikan dan berkurangnya ketidakbaikan di dalam diri kita, keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Kalau bukan kebaikan yang mendominasi, maka kemungkaran yang akan muncul di tengah kehidupan. Maka kita berlomba mana yang lebih duluan, ada di pihak mana kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.